Halo semua, berjumpa lagi dengan aku di kelas 2602002. Jadi ini adalah pertemuan 0201 atau pertemuan ke-8 kita. Jadi waktunya kita masuk ke bab 2 ya. Nah, jadi kita pada pertemuan kali ini akan ngebahas tentang arsitektur CPU ya. Nah, atau ya biasa disebut sebagai otak di balik komputer. Oke, jadi intinya CPU ini merupakan komponen yang paling penting dalam sistem komputer, gitu ya. Jadi CPU itu bertugas untuk menjalankan instruksi dan mengolah data yang membuat komputer dapat bekerja. Jadi ya tanpa CPU komputer ya nggak bisa jalan gitu ya, nggak bisa bekerja gitu ya. Nah, nggak bisa mengeksekusi data apapun gitu ya tanpa yang namanya CPU ini gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kita akan ngulang sedikit tentang definisi dari CPU. Nah, jadi apa sih CPU itu? Nah, jadi CPU itu adalah otak komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan semua perintah dan perhitungan. Nah, jadi semua perintah dan perhitungan itu CPU ya yang menjalankannya gitu ya. Nah, jadi setiap kali kita membuka aplikasi, mengetik atau bermain game, CPU lah yang bekerja keras di baliknya. Nah, jadi kalau kita buka aplikasi, mengetik atau main game itu kan banyak tuh request yang kita berikan ke komputer, kayak contohnya mengetik nih, misalnya nih di aplikasi Microsoft Word gitu ya, misalnya ya. Kita ngetik huruf A aja itu kan apa ya, pasti ada yang diproses gitu ya oleh CPU gitu ya. Nah, jadi setiap kali kita ngetik huruf gitu ya, A, B, C gitu ya. Nah, itu CPU gitu ya yang mengeksekusi perintah kita gitu ya. Nah, jadi pada dasarnya saat kita nekan suatu keyboard gitu ya. Nah, misalnya huruf A gitu ya, tombol A, B itu pada dasarnya sama aja kita tuh ngasih perintah gitu ya ke komputernya gitu ya. Nah, terus juga kalau kita membuka aplikasi juga ya, aplikasi editing video misalnya kita pengen buka fitur ini, misalnya buka halaman ini misalnya. Nah, itu CPU juga pada dasarnya yang mengeksekusinya gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, fungsi utamanya ya pastinya menjalankan instruksi program, melakukan perhitungan matematika, mengatur aliran data dan mengordinasikan komponen lain. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat komponen utama dari CPU itu apa aja sih gitu ya. Nah, jadi komponen utama dalam CPU itu ada 3 ya teman-teman. Jadi yang pertama itu ada ALU ya. Nah, atau singkatan dari Arithmetic Logic Unit ya. Terus ada CU atau singkatan dari Control Unit, dan yang terakhir ada register gitu ya. Nah, kita akan bahas satu persatu, kita mulai dari ALU terlebih dahulu. Oke, jadi apa sih ALU itu? Nah, jadi ALU itu merupakan komponen CPU yang bertugas untuk mengeksekusi semua operasi matematika dan logika gitu ya. Nah, makanya kita bisa menyebut ALU itu sebagai pusat perhitungan CPU gitu ya. Karena ya memang tugasnya itu ya. Jadi masing-masing komponen dalam CPU itu punya tugasnya masing-masing. Nah, kebetulan ALU ini itu kebagian tugas yang menangani operasi matematika dan logika gitu ya. Nah, jadi kita bayangkan aja ALU itu kayak kalkulator super canggih yang dapat melakukan jutaan perhitungan dalam 1 detik. Nah, sekarang kita akan lihat operasi yang bisa dilakukan oleh ALU itu apa aja sih. Nah, pertama pastinya operasi aritmatika dulu. Nah, jadi operasi aritmatika ini ya operasi dasar dalam matematika yang mungkin teman-teman udah pada tahu juga gitu ya sejak SD gitu ya, kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, ini semua ALU yang eksekusi gitu ya. Nah, kemudian ada operasi logika juga ya. Nah, kayak AND, OR, NOT, dan XOR gitu ya. Nah, ini ALU juga yang mengeksekusi gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat gimana sih cara kerja ALU. Nah, jadi cara kerja ALU itu pertama pastinya menerima data dulu gitu ya. Karena ya gak mungkin dong kita mau kerja gitu ya tapi nggak ada inputnya gitu ya. Nah, nggak ada datanya gitu ya. Apa gitu ya yang mau dieksekusi gitu ya. Nah,
Jadi pastinya menerima data dulu gitu ya. Dari mana? Dari register gitu ya. Nah, kemudian pilih operasi gitu ya. Nah, jadi ALU ya pada dasarnya cuma sekedar eksekusi doang gitu ya. Tugasnya tuh cuma mengeksekusi dari data-data yang udah jelas gitu ya. Nah, dari requirement yang udah jelas gitu ya. Nah, jadi eh, setelah datanya sudah masuk nih ke dalam ALU gitu ya, baru control unit itu memberitahu ALU operasi apa yang harus dilakukan. Nah, jadi ingat, yang memberitahu atau menentukan operasi ini adalah control unit, bukan ALU-nya. Jadi ALU ini cuma mengeksekusi aja, jadi nggak tahu apa-apa ya. Jadi dia cuma menuruti requirement-nya gitu ya. Nah, requirement-nya itu kan kayak datanya apa aja dan operasinya apa aja. Nah, itu lalu cuma eh, mengeksekusi requirement-nya doang gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah requirement-nya udah jelas ya, datanya udah jelas, operasinya yang mana pengen dilakukan itu juga udah jelas gitu ya. Nah, maka ya pastinya lalu akan memproses requirement tersebut gitu ya. Nah, datanya apa gitu ya. Nah, operasinya apa itu akan langsung diproses oleh ALU gitu ya. Dan setelah prosesnya selesai ya, pastinya ALU akan mengirimkan hasilnya gitu ya. Nah, jadi hasil dari proses ini itu dikirim kembali ke register gitu ya. Nah, untuk digunakan selanjutnya. Nah, seperti itu. Jadi data awalnya ya, data mentahnya itu dari register ya. Nah, sedangkan data yang sudah matang, yang sudah selesai diproses itu juga dikembalikan lagi gitu ya ke register. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat contoh sederhana dari proses ALU gitu ya. Alur ALU dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, misalnya kita ingin menghitung 5 ditambah 3 menggunakan komputer gitu ya. Nah, jadi pertama-tama apa yang akan dilakukan? Nah, yang akan dilakukan adalah angka 5 dan 3 itu disimpan di register dulu ya. Nah, terus control unit memberi instruksi lakukan penjumlahan gitu ya. Nah, terus ALU mengambil kedua angka dari register dan kemudian ALU melakukan operasi 5 ditambah 3 sama dengan 8. Nah, 8 ini hasilnya ya. Nah, terus 8 ini itu disimpan kembali ke register. Nah, jadi kurang lebih ada 5 langkah ya, ada 5 step yang terjadi ya ketika ALU beraksi ya. Nah, seperti itu dan ingat proses ini ya. Nah, 1 sampai 5 ya. 5 langkah ini itu terjadi dalam waktu kurang dari sepersejuta detik gitu ya. Nah, jadi bisa dikatakan sangat 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 cepat gitu ya. Nah, sepersejuta detik gitu ya. Nah, dalam sekali proses ini doang gitu ya. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Jadi intinya ALU ini kencang banget gitu ya. CPU ini pada dasarnya kencang banget gitu ya. Prosesnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang setelah kita memahami ALU, baru deh kita akan kenalan dengan yang namanya control unit. Nah, jadi apa sih control unit itu? Nah, jadi control unit adalah bagian dari CPU yang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas gitu ya. Nah, jadi kita pakai analogi pengatur lalu lintas ya. Nah, jadi control unit itu mengontrol aliran data dan instruksi di dalam CPU, memastikan setiap komponen bekerja pada waktu yang tepat dan dengan urutan yang benar. Tanpa kontrol unit, komponen-komponen CPU akan bekerja secara acak dan tidak terkoordinasi seperti orkestra tanpa konduktor gitu ya. Nah, jadi kontrol unit ini tuh tugasnya kayak pengatur lalu lintas gitu ya. Dia tuh kayak menentukan gitu ya operasi apa gitu ya yang pengen dilakukan oleh ALU gitu ya. Nah, jadi biar ALU ini tuh tinggal eksekusi doang gitu ya, nggak nebak-nebak gitu ya. Ini mau pakai operasi yang mana gitu ya. Nah, itu pada dasarnya kontrol unit yang menentukan gitu ya. Nah, jadi kalau ALU itu kan tugasnya cuma mengeksekusi. Nah, sedangkan kontrol unit ini kayak semacam bikin requirement gitulah buat ALU-nya gitu ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan ALU gitu ya. Nah, itu semuanya diatur oleh kontrol unit. Nah, seperti itu.
Nah, sekarang kita akan lihat tugas-tugas dari control unit itu apa aja sih. Nah, jadi yang pertama pastinya mengambil instruksi dulu gitu ya. Nah, jadi misalnya kalau kita ada ngasih perintah 5 tambah 3 kan, nah itu kan instruksinya kan ditambah tuh, ya kan. Nah, ditambah berarti control unit itu bakal mengambil gitu ya instruksi tambah gitu ya. Nah, dari memori utama. Nah, untuk siap diproses oleh CPU gitu ya. Nah, kemudian setelah dapat nih instruksinya, CU itu langsung mendekode instruksinya gitu ya. Nah, tujuannya biar instruksi tambah yang didapatkan oleh CU itu bisa jadi sinyal gitu ya, sinyal kontrol yang dapat dipahami oleh komponen lain gitu ya, kayak ALU ya misalnya gitu ya, yang pengen mengeksekusinya gitu ya. Nah, itu kemudian mengarahkan data gitu ya. Nah, jadi CU itu mengatur jalur datanya gitu ya antara register, ALU, dan memori. Nah, alurnya tuh gimana ya? Misalnya register dulu ya, kemudian dilempar ke ALU gitu ya. Nah, itu CU yang menentukan gitu ya. Kemudian mengatur timingnya juga gitu ya. Nah, jadi CU itu memastikan setiap operasi terjadi pada waktu yang tepat gitu ya dengan bantuan clock gitu ya. Nah, jadi eh, timingnya tuh harus tepat gitu ya. Jangan sampai ALU malah bekerja duluan gitu ya sebelum datanya tuh dilempar gitu ya ke ALU gitu ya dari register. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi timingnya tuh harus tepat gitu ya. Nah, timingnya tuh kalau pengen ALU kerja itu ya setelah register ini ngelempar datanya ke ALU gitu kan. Nah, bukan malah sebelumnya gitu ya. Nah, kalau sebelumnya mah ALU nggak ada data yang pengen diproses tapi malah memproses duluan itu apa yang diproses gitu ya. Nah, jadi malah aneh gitu kan. Nah, pada dasarnya aneh kalau timingnya tuh nggak tepat. Nah, itu CU yang menentukan. Nah, sekarang baru kita akan kenalan dengan register ya, komponen ketiga yang ada di dalam CPU ya. Nah, jadi apa sih register itu? Nah, jadi register itu adalah tempat penyimpanan data berukuran sangat kecil yang terletak langsung di dalam CPU. Nah, register merupakan jenis memori paling cepat yang tersedia dalam komputer, bahkan lebih cepat dari RAM gitu ya. Nah, jadi RAM yang selama ini kita kira cepat gitu ya, ternyata ada yang lebih cepat dari RAM gitu ya, yaitu register gitu ya. Jadi ya eh, mirip-mirip aja gitu ya fungsinya register dengan RAM ini ya mirip-mirip aja gitu ya, kayak eh, semacam meja kerja gitu ya. Nah, hanya saja kalau RAM ini kan letaknya dari luar CPU gitu kan. Nah, sedangkan register ini letaknya itu di dalam CPU gitu ya. Nah, dan kapasitas dari register ini juga pastinya sangat kecil gitu ya. Ya, biasanya cuma 32 bit atau 60 bit per registernya gitu ya. Nah, akan tetapi kecepatannya pasti luar biasa gitu ya. Nah, karena ya dia kan ada di dalam CPU langsung gitu ya. Nah, jadi dia cepet banget. Nah, sekarang kita akan lihat jenis-jenis register. Nah, jadi register itu ada jenis-jenisnya juga ya. Yang pertama itu ada data register. Nah, jadi data register ini tuh merupakan register yang menyimpan data yang sedang diproses oleh ALU kayak angka-angka dalam perhitungan. Nah, jadi kalau dalam contoh sebelumnya kan 5 ditambah 3 gitu ya. Nah, 5 dan 3-nya itu disimpan di dalam data register gitu ya. Berarti nah seperti itu. Kemudian ada address register gitu ya. Nah, jadi address register ini itu menyimpan alamat memori yang akan diakses untuk membaca atau menulis data gitu ya. Nah, jadi kayak semacam peta lokasi data gitu ya. Nah, bukan datanya sendiri. Nah, begitu. Kemudian ada instruction register. Nah, ini menyimpan instruksi yang sedang dijalankan oleh CPU saat ini. Nah, jadi kayak sebelumnya kan contoh sebelumnya 5 ditambah 3. Nah, itu kan instruksinya kan ditambah gitu ya. Nah, berarti tambahnya itu disimpan ke instruction register gitu ya. Nah, bukan ke data register. Nah, begitu. Kemudian yang terakhir ada akumulator gitu ya. Nah, jadi ini adalah register khusus yang menyimpan hasil sementara dari operasi ALU. Nah, jadi kayak 5 ditambah 3 kan hasilnya kan 8 ya, hasil prosesnya gitu ya. Nah,
Maka 8-nya itu disimpan di akumulator gitu ya, bukan di data register. Nah, jadi data register ini bisa dikatakan ya nyimpan data mentahnya doang. Nah, sedangkan data yang udah jadi ya, yang udah diproses itu disimpan di akumulator. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir kita akan lihat ya, alasan kenapa sih register itu sangat cepat ya, bahkan lebih cepat daripada RAM gitu ya. Nah, yang pertama pastinya lokasinya ya. Nah, jadi lokasi register kita tahu kalau dia tuh berada di dalam chip CPU gitu ya. Nah, jadi karena dia langsung berada di dalam CPU, jadi ya dia otomatis nggak ada jarak fisik gitu ya yang harus ditempuh oleh data gitu ya. Nah, kemudian ada teknologi ya. Nah, jadi dia tuh menggunakan teknologi SRAM gitu ya, yang jauh lebih cepat daripada DRAM yang ada pada RAM gitu ya. Nah, jadi kalau RAM itu kan pakai drum gitu ya. Nah, sedangkan register itu pakai SRAM gitu ya, SRAM gitu ya. Nah, yang lebih cepat gitu ya daripada drum. Nah, yang dipakai oleh RAM. Nah, kemudian ada ukuran ya. Nah, jadi ukuran register kalau kita lihat kan barusan kan itu lebih kecil daripada RAM gitu ya. Nah, karena ukurannya itu lebih kecil, maka itu bisa memungkinkan akses yang sangat cepat tanpa perlu pencarian data. Jadi nggak perlu capek-capek cari kemana-mana gitu ya, karena ukurannya yang kecil, otomatis data yang ada di dalamnya juga dikit aja gitu ya, nggak perlu kelamaan nyari gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi intinya register dapat diakses dalam waktu kurang dari 1 nanodetik, 1 nanosecond ya. Nah, atau sekitar 1/miliar detik. Nah, ini dapat membuat CPU bisa bekerja dengan efisiensi yang maksimal. Nah, jadi seperti itu. Oke, aku rasa segini saja pembahasan kita ya tentang arsitektur CPU ya pada pertemuan kali ini ya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau menghadiri pertemuan kali ini, dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya.